Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du, faya ayuhal hadirun ittaqullaha la'allakum tuflihun. Pada kesempatan ini, marilah kita bahas bersama tentang hukum perkawinan di negara Terengganu. Negara ini termasuk negara-negara Melayu yang tidak bersekutu pada masa kekuasaan Inggris. Baik, kita bahas bagaimana hukum perkawinan di negara Terengganu pada masa kekuasaan Inggris. Undang-undang pertama tentang perkawinan yang diperkenalkan di Terengganu adalah Undang-Undang Pendaftaran Perkawinan dan Perceraian, yang dikenal dengan Undang-Undang Mendaftarkan Nikah dan Cerai Orang-orang Islam, Bil 6 tahun 1340 Hijriah atau 1922 Masehi. Undang-undang yang ditulis dalam bahasa Melayu atau Jawi dan Rumi ini berisi 11 pasal atau aturan atau peruntukan dan hanya berlaku bagi Muslim, itu pasal 2. Antara isinya adalah 1. Sultan berpendaftar dan naib dari antara orang Islam. Dan 3. Memuat aturan pendaftaran dan jumlah bayaran pendaftaran, pasal 3 sampai 13. Kemudian pada tahun 1345 Hijriah atau 1926 lahir Undang-Undang Nusyuj dan Mahkamah Qadi dengan peraturan Bil 2 tahun 1348 Hijriah, bertepatan dengan 1 Januari 1930. Peraturan ini memuat tanggung jawab suami, yaitu suami istri sesuai dengan ajaran Islam. Demikian menurut Abdul Qadir bin Haji Muhammad, Sejarah Penulisan halaman 150. The Muhammadan Marriage and Divorce Registration Enactment 1937 yang kemudian dimasukkan dalam chapter 91 Undang-Undang Terengganu adalah undang-undang perkawinan yang datang kemudian. Undang-undang ini memuat 16 pasal yang secara ringkas berisi 1. Bahwa sultan berhak melantik juru nikah selain qadi. 2. Wali diberi kekuasaan menikahkan anak yang ada di bawah perwaliannya. 3. Pernikahan, perceraian, dan rujuk hanya dilaporkan kepada pendaftaran. 4. Mereka yang melanggar dapat dihukum denda atau penjara. Itu disebut oleh Mahmud Tahir, Family Law Reform halaman 1999. Kemudian, setelah 10 tahun dari enakmen 1937 ini, lahir Undang-Undang Nikah Balik atau rujuk pada tahun 1947. Akhirnya, semua perundang-undangan yang pernah berlaku di Terengganu, bukan hanya di bidang perkawinan, dikumpulkan menjadi satu pada tahun 1955, yang kemudian ditetapkan satu undang-undang yang disebut Undang-Undang Pentadbiran Hukum Syara nomor 4 tahun 1375 Hijriah atau 1955 Masehi. The Administration of Muslim Law Enactment yang diperbarui dengan enactment nomor 2 tahun 1964. Dengan kehadiran enactment atau undang-undang ini berarti menghapus semua undang-undang yang ada sebelumnya. Demikian menurut Abdul Qadir bin Haji Muhammad, Sejarah Penulisan halaman 153. Enactment ini berisi 11 bab dan 164 pasal sebagai berikut. Bab 1 pendahuluan, bab 2 pejabat hal ehwal agama, bab 3 majlis, bab 4 mahkamah syariah, bab 5 masalah keuangan, bab 6 masjid, bab 7 perkawinan dan perceraian, bab 8 nafkah dan orang-orang yang harus ditanggung, bab 9 orang-orang yang masuk Islam, bab 10 pelanggaran, dan bab 11 ketentuan umum. Demikian teman-teman, hukum perkawinan di negara Terengganu yang termasuk bagian dari negara Melayu yang tidak bersekutu pada masa kekuasaan Inggris. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.